Bapak dan Ibu yang mulia, apa nikmatnya surga Allah kalau buah hati kita tidak ada di sana? Sesibuk apapun kita mengurus dunia ini, jangan lupa mempersiapkan anak soleh lagi takwa. Ini kerjasama sepasang suami istri. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah baginda Ya'qub alaihissalam. Anaknya banyak, punya anak 12. Di awal sebahagian tingkah anaknya tidak baik, mendustain ayahnya, membuat makar, membunuh saudaranya Yusuf alaihissalam. Mereka campakkan ke dalam sumur tua, kemudian mengadu pada ayahnya bahwa Yusuf mati diterkam serigala, bawa baju berlumuran darah. Nabi Ya'qub alaihissalam berusaha didik anak agar jadi anak-anak soleh. Alhamdulillah, turun hidayah. Anak-anak yang tak baik itu pada taubat jadi anak yang soleh, akhlaknya mulia. Tetapi Al-Quran menceritakan tatkala baginda Ya'qub alaihissalam hampir meninggal dunia, hatinya risau. Apa iya kalau aku mati anak-anakku ini tetap taat? Ataukah ketaatan selama ini karena ayahnya masih hidup? Dia kumpulkan anak-anak itu, dia tanya. Allah ulang dalam Al-Quranul Karim. Kata Syekh Qurtubi rahmatullah alaih di dalam tafsir Qurtubi, setiap kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran pelajaran mahal buat umat ini. Ini bukan kisah pelipur lara, ini kisah tersimpan di Lauh Mahfuz. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu menjadi saksi, kata Allah, ketika baginda Ya'qub alaihissalam sakratul maut? Ya, kumpulkan anak-anak, anak-anak soleh, anak-anak takwa, anak-anak yang berakhlak mulia. Apa dia tanya? Siapa yang kalian sembah bila ayah mati? Derai air mata. Semua anak dia sahut, kami sembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Allah yang Maha Esa. Dan kami senantiasa sebagai orang-orang Islam. Baru hati dia tenang, tinggalkan dunia dengan jiwa yang lapang. Anaknya taat, ayahnya risau. Ini orang tua yang paham agama, mengerti arti hidup. Hari ini na'udzubillah min zalik, sebahagian besar orang tua bisa tidur nyenyak. Anak-anaknya sudah akil balik, di sebelah dinding kamarnya tidak ada yang sujud kepada Allah. Gadis-gadisnya keluar rumah dengan membuka aurat, pakaiannya ketat, menghumbar syahwat. Mak bapaknya bisa tidur nyenyak. Siang hari istri goyang-goyang kaki depan TV, nonton sinetron. Suami pergi ke lapangan bola sana, berteriak-teriak nonton bola. Anaknya sedang berjalan menuju jahanam,
bapaknya sempat nonton bola. Ini bukan orang tua yang sayang kepada anaknya. Kita jangan jadi pengkhianat. Buatlah usaha. Lihat di sekitar kita, terlalu banyak ahlul masjid sudah pada wafat. Terkadang satu pun anak-anaknya tidak menggantikan saf-saf ayahnya yang kosong. Kenapa ini terjadi? Karena tidak diupayakan semasa hidup. Pernahkah bapak dan ibu mendengar ketika azan berkumandang, mayit-mayit berteriak-teriak dari kuburan sana, menyuruh anak-anaknya ke masjid? Mustahil pada akal. Kalau kita mau selamatkan, selamatkan sekarang. Kita jangan salah mengaji. Anak dah akil balik, enggak menjalankan syariat agama. Agama cuma ada di kartu penduduk. Orang tuanya tenang. Karena di kampung kita, kalau ada orang mati, orang datang berkumpul takziah, kirim doa, kirim bacaan Yasin, sedekahkan tahlil la ilaha illallah. Datang malam 1, malam 2, malam 3 di Medan, malam 7, malam 40, ada yang buat lagi malam 100. Saya bukan larang berdoa. Tengok yang didoakan. Doa orang soleh untuk orang soleh, bukan untuk orang salah. Bahasa Arabnya toleh, sod diganti to. Lampu ni tak bisa hidup kalau hanya bola dengan saklar. Harus ada wayar penghubung ke pusat listrik. Kalau wayar penghubung itu putus, lampu tak hidup. Jangan kita orang kampung, Nabi Nuh alaihissalam tak bisa selamatkan anaknya dengan doa. Dia rasul ulul azmi, 4 anak dia. Ketika dia berada dalam rumah, disampaikannya agama kepada anak istrinya. Ketika dia keluar rumah, disampaikannya agama kepada masyarakatnya. Berapa lama dia buat? 950 tahun. Sedikit yang mau beriman. Dalam riwayat hanya 83 orang. Dari 4 anaknya itu 3 taat, yang 1 diterkam syaitan. Terus dia buat usaha. Saya singkatkan kisah. Datang banjir besar, melanda umat, tenggelam rumah, tenggelam pohon-pohon besar, pohon-pohon kelapa tenggelam. Tinggal gunung yang nampak. Yang selamat orang-orang beriman yang ada dalam bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal itu besar, penumpangnya sedikit. Maka sebelum banjir tiba, Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam naikkan binatang jantan betina sepasang-sepasang, karena bumi ini mau ditenggelamkan Allah. Termasuklah binatang yang ada dalam bahtera itu anjing dan babi. Syarat naik dalam bahtera itu harus ada iman. Tak ada iman tak boleh naik. Walaupun bapak dia yang punya kapal, anjing babi lebih bagus naik daripada manusia yang tidak beriman. Ketika bahtera itu berlayar, Allah perlihatkan Nuh alaihissalam dengan 1 anaknya yang durhaka itu. Belum mati, terapung-apung di permukaan air banjir.
Kesempatan ini dia gunakan juga untuk menyelamatkan anak. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya, dalam ilmu balaghah ini kalamul latif, ucapan lemah lembut. Kalau orang Melayu sebut wahai buah hatiku. Kita di Aceh sebut anak metua. Orang Arab sebut ya bunayya. Ini ucapan lemah lembut. Derai air mata, bujuk anak. Gabung nak dengan kami dan kau ikut orang-orang kafir itu. Apa jawab anak? Sambungan ayat ini jawaban si anak. Ayah panggil dengan derai air mata, lemah lembut dan kasih sayang. Tapi anak saud, senggah ayah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia bilang, aku bisa naik atas bukit itu yang akan selamatkan aku dari air. Datanglah ombak memisahkan ayah dan anak. Dicampakkan ombak tu anak tu ke kaki gunung. Dipanjatnya gunung itu, dipanjatnya sampai ke puncak. Allah perintahkan air naik, tenggelamkan gunung itu. Gunung itu pun tenggelam. Mati anak itu dalam kedurhakaannya. Muncul perasaan seorang ayah, ayahlah namanya. Ditengadahkannya tangannya, doa kepada Allah agar anaknya itu dia maafkan, dimasukkan ke dalam surga. Doanya tidak diijabah Allah, padahal dia seorang Rasul Allah, ulul azmi. Malah kena tegur. Ya Nuh innahu laysa min Ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan anakmu lagi, karena sesungguhnya amal dia tak soleh. Nuh istighfar, minta ampun pada Allah atas kesilapannya mendoakan anak durhaka itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali rahmatullah alaih bercerita, sejak kematian anaknya tu Nuh alaihissalam hidup 40 tahun lagi, belum pernah didapati tertawa. Dia menangis siang malam, gak berhasil mengajak satu anak dia masuk dalam surga. Dia tidak berani tengadah kepala ke langit, malu kepada seluruh malaikat. Gak berhasil mengajak anaknya. Dia menangis siang malam hingga pecah 2 biji matanya saking banyaknya menangis. Nuh alaihissalam meninggal dunia dalam keadaan buta saking banyaknya menangis. Ini iktibar buat kita orang tua. Rasanya kita belum terlambat. Lihat sahabat, mereka bukan setakat selamatkan anak di dalam rumah, jiran tetangga semua mereka jelajahi. Tidak sekedar jiran tetangga, umat di seluruh alam mereka kelilingi. Hasilnya 2/3 penduduk dunia memeluk Islam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Masa Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, 2/3 penduduk dunia memeluk Islam. Manusia berkasih sayang di mana-mana. Dunia bagaikan taman di antara taman surga. Kubur sahabat saksi sejarah. Mana-mana sahabat pergi, Islam tumbuh subur di sana. Saya contohkan, 50 orang sahabat Nabi berkubur di Soviet, dipimpin Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu an bergerak menuju Soviet. Sampai Soviet mereka enggak tahu bahasa Soviet, orang Soviet tak tahu bahasa Arab. Tunjukkan kemuliaan Islam dalam iman, amal, akhlak, muamalat, muasyarat. Berduyun-duyun orang-orang kafir itu memeluk Islam.
diajar ilmu-ilmu agama, muncul alim-alim besar dari negeri kafir. Imam Bukhari orang Soviet, Imam Tirmizi orang Soviet, Imam Nasai orang Soviet, Abu Laith Samarkandi rahmatullah alaih orang Soviet. Bila kerja Nabi dibuat, kalau kerja Nabi kita tinggal dari rumah-rumah orang taat, bahkan tidak menutup kemungkinan dari rumah-rumah alim ulama muncul anak-anak bejat menentang agama. Na'udzubillah min zalik. Sepasang suami istri luar biasa taat mengamalkan agama. Suami hafal Quran, bisa baca kitab kuning, istri pun hafizah, bisa baca kitab. Luar biasa taatnya. Tapi mereka tidak sampaikan agama kepada anak. Dari kecil anak-anak dibiarkan hidup tanpa suasana agama. Berapa lama orang tua yang taat itu hidup? 60-70 tahun mati. Ketika mayatnya diangkat keluar rumah, agama pun ikut keluar. Anak-anak membesar tanpa suasana agama. Yang laki jadi lajang, yang perempuan gadis. La yabqa minal Islam illa ismu. Tak tinggal Islam kecuali nama. Dapat jodoh, modelnya macam itu juga. Jumpa di gelap-gelap, berpisah di gelap-gelap. Hasilnya lahir cucu gelap di luar nikah. Cucu ini hancur Islamnya. Kenapa hancur? Karena mak bapaknya memang tidak amalkan Islam. Apa sebab ini terjadi? Karena kakek dan neneknya dulu tidak sampaikan Islam di situ. Di satu masjid, orang yang sholat berjamaah ada 2 atau 3 saf banyaknya. Padahal kalau dikumpulkan yang di luar masjid yang tidak sujud kepada Allah, mungkin ada 30 atau 40 saf banyaknya. Yang 3 saf dalam masjid cukup puas dengan ibadat sendiri. Gak ada fikir, gak ada risau, gak ada usaha, gak ada doa. Berapa lama mereka hidup? Satu-satu mati, satu-satu mati. Akhirnya masjid terkunci, tidak terdengar azan 5 waktu. Siapa salah? Orang yang di luar masjid pasti salah, yang di dalam lebih salah lagi. Kenapa tidak diusahakan yang di luar supaya masuk? Keluarga kita yang tidak taat dengan agama, masyarakat kita yang jauh daripada amal agama, belum tentu mereka penghuni neraka. Kalau kita buat usaha, ditambah kekuatan doa di malam hari, ketika mereka tidur kita bangun dalam tahajud, sebut nama mereka. Ya Allah, aku dah ajak anak istriku, aku dah ajak masyarakatku kepada agamamu yang hak. Engkau cuma kasih kekuatan aku buka mulut, aku enggak mampu membuka hati mereka. Bukalah hati mereka ya Rabb. Turunkanlah hidayah. Turun hidayah. Sebejat apapun manusia ini kalau tobat, hapus dosa dia bagaikan anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Allah sayang kepada orang yang taubat. Allah jauh lebih sayang kepada orang lain yang menyebabkan orang itu taubat. Bapak dan ibu yang mulia, mungkin untuk pergi ke negeri-negeri kafir seperti sahabat, ajak si kafir masuk Islam. Sekarang kita berniat dulu, tapi mengingatkan keluarga di rumah, mengajak masyarakat setempat, rasanya kita sudah dapat berbuat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mau mengajak orang lain pada ketaatan. Kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Sebahagian orang tua diajaknya anaknya pada ketaatan, tapi anaknya tetap bertahan pada kemaksiatan. Kemudian orang tuanya berhenti, bercakap di kedai-kedai kopi, dah ku ajak anakku,
tak mau juga dia. Mampuslah dia situ, anaknya dimampus-mampusi. Berapa kali bapak ajak? Adalah kurasa 9 atau 10 kali. Walhal takdir Allah, anak baru taubat setelah diajak ibu bapaknya 90.000 kali. Kita baru tahu anak tertutup hati kalau sampai mati tidak juga mau taubat. Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, kita berhenti berdakwah bila ruh berpisah dengan badan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kebatilan kalau diperjuangkan sungguh-sungguh dia akan mengalahkan yang hak kalau yang hak ini tidak mau bergerak. Satu-satunya kitab yang masih suci di dunia ini tinggal Al-Quranul Karim. Sayang, semangat umatnya untuk memperjuangkan agama itu lemah. Orang lain agamanya batil, diperjuangkan siang malam. Kebatilan kalau diperjuangkan dia akan mengalahkan yang hak kalau yang hak ini tidak mau bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, di dunia ini ada satu paham ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan Protestan, bukan Katolik. Dia katakan Tuhan tidak ada. Dunia ini terjadi dengan sendirinya dan maut akhir segalanya. Tidak ada kehidupan di balik kematian. Pencetus ide gila ini namanya Karl Marx. Ketika dia sampaikan ide gilanya itu, dia bergerak seorang diri. Dia pergi ke kampung Buddha, orang tu pukuli dia, berlumuran darah. Dia pergi ke kampung Kristen, dilempari batu. Dia pergi ke kampung Islam, diusir. Dia bergerak terus. Sekarang dia sudah mati. Lebih 70 negara di dunia ini membebek di belakang Karl Marx, Tuhan tidak ada. Dunia terjadi dengan sendirinya. Puluhan juta orang berada di belakang Karl Marx. Dia bergerak seorang diri. Inilah kebatilan kalau diperjuangkan sungguh-sungguh. Dia mengalahkan yang hak kalau yang hak itu tidak mau bergerak. Semoga kita ada gairah, ada semangat, paling kurang mengajak keluarga dan masyarakat kita kepada amal agama ini. Kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah kita sama mohon ampun. Kita tutup majlis dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.